Halo Kak Halo, Satika. Kaling. Halo adik-adik di rumah. Halo adik-adik. Tunggu. Ini bawa apa nih? Nah, ini apa? Salib. Salib. Nah, ini adalah contoh aktivitas kita minggu ini, Kak Satika, adik-adik di rumah. Ini dibuat dari ranting. Ini dari kertas bekas yang digulung-gulung. Nah, ini stik es krim. Jadi kita tak perlu keluar beli-beli barang lagi. Pakai aja yang ada di rumah. Yang di rumah aja ya? Iya benar. Silakan pilih mana salah satu yang bisa adik-adik buat. Tapi nih, Ya. kan Tuhan Yesus waktu yang bawa kayu salib tuh Oh ya. berat, iya kan? Terus kayu salibnya itu kasar. Iya betul. Betul ya? Tidak betul, Kak seperti ini ya? Satika. Tidak sebagus ini. Pasti sangat berat dan tidak bagus. Ya. Kita sangat bersyukur ya. Karena Tuhan Yesus mau setia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Asal kalau kita minta ampun kepada Tuhan Iya. saat kita bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi. Ya, karena upah dosa adalah maut. Makanya kita mau bersama-sama menunjukkan rasa syukur kita dengan beribadah yang good. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita mau beribadah sungguh-sungguh. Iya betul. Ibadah pada hari ini kita mau buka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita naikkan pujian Bless the Lord, oh my soul. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih karunia Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Sebagai tanda syukur kami, kami mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terimalah puji sembah kami. Berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca kredo yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan
dan yang berkenan yang berkenan kepada Allah. kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Romans chapter 12 Chapter 12 verses verses 1 1 until 2. until 2. Do offer your bodies Do offer your bodies as a living sacrifice, as a living sacrifice, holy holy and pleasing to God. and pleasing to God. This is This is your true your true and proper worship. and proper worship. Do not conform Do not conform to the pattern to the pattern of this world, of this world, but be transformed but be transformed by the renewing by the renewing of your mind. of your mind. Then you Then you will be able will be able to test to test and approve and approve what God's will is what God's will is His good, His good, pleasing, pleasing, and perfect will. and perfect will. 罗马书罗马书12章12章第一1到第2节，到第2节，将身体献上，将身体献上，当作活祭，当作活祭，是圣洁的，是圣洁的，是神是神所喜悦的。所喜悦的。你们如此侍奉，你们如此侍奉，乃是乃是理所当然的。理所当然的。不要效法不要效法这世界，这世界，只要心意更新而变化，叫你们查验和为神的善良、为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。可喜悦的旨意。 Adik-adik, kita bersyukur untuk kasih daripada Allah kita, dari Tuhan Yesus, dari arah Roh Kudus untuk kita, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus layak untuk kita puji, untuk kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini. Ku sembah Kau. Supaya aku tidak
layak untuk kita sembah. Iya Kak Satika. Oh ya, kita ada mau menyanyikan sebuah lagu yang ada di dalam Alkitab. Lagu apa ya? Kira-kira lagu apa sih yang ada di dalam Alkitab? Cerita apa ya? Cerita tentang Lot dan keluarga. Oke. Nah, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita belajar Ya, kita bersama-sama sama-sama dengan belajar. peragaan Lot dan keluarga. Keluarga. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lalai dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Sekali lagi. Larilah, larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bangkar, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lalai dan menoleh ke belakang. Hei, cari tiang garam. Lebih cepat lagi. Larilah, cepatlah. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bakar, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lalai dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Iya. Wah, ini tentang cerita yang dalam Alkitab, Kak Ling. Oke, nanti kita mau dengar Ceritanya. selanjutnya ceritanya. Oke, adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap. kami siap. Bantu kami Bantu kami untuk mengerti untuk mengerti firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Apa itu dosa? Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Dosa itu adalah hal yang dibuat dengan jahat. Dosa itu artinya kita tidak melakukan perintah Tuhan. Menurut adik-adik, apa akibat dari dosa? Maka akibat dosa adalah kita akan jauh dari Tuhan. Akibat dosa adalah kita akan mendapatkan hukum dari Tuhan. Maut dan terpisah dari Tuhan. Apakah semua orang tahu tentang akibat dari dosa? Tahu? Iya, tidak terlalu. Ya, semua orang tahu akibat dari dosa. Lalu, mengapa manusia masih berbuat dosa? Karena tidak tahan godaan. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Karena mereka tidak tahu akibat dosa. Karena mereka tidak menyadari Tuhan ada di dalam hati dan di samping mereka. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu yang memberitahukan kepada kita bahwa Abraham adalah sahabat Tuhan. Karena Abraham adalah sahabatnya Tuhan, maka Tuhan tidak mau merahasiakan rencana Tuhan kepada Abraham yang adalah sahabatnya itu. Salah satu rencana Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada Abraham adalah Tuhan yang akan menghakimi kota Sodom dan Gomora. Penduduk di kota Sodom dan Gomora semuanya berbuat dosa. Mereka adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Seandainya saja ada 10 orang yang hidup benar, maka Tuhan tidak akan memusnahkan kota mereka. Tapi sayang sekali, rupanya di sana tidak ada satu orang pun yang hidup benar. Sesudah bertamu kepada Abraham, kedua malaikat itu pergi ke kota Sodom. Dan mereka tiba di sana pada waktu malam hari. Sesampainya mereka di kota Sodom dan Gomora, mereka disambut Lot yang adalah keponakan Abraham. Tuan-tuan, hari sudah mau malam.
menginaplah di rumah kami. Ayolah tuan-tuan, menginaplah di rumah kami. Dan kedua malaikat itu pun masuk ke rumah Lot. Orang-orang di kota Sodom dan Gomora melihat kedua malaikat itu. Mereka menyangka kalau malaikat itu adalah orang biasa dan mereka mau menjahati kedua malaikat itu. Mereka meminta kedua malaikat itu dari Lot. Buka pintunya. Ayo cepat buka. Serahkan dua orang itu. Iya, serahkan. Betul, serahkan kepada kami. Ayo Lot, cepat. Cepat buka. Tapi Lot tidak mau memberikan kedua malaikat itu kepada mereka. Orang Sodom dan Gomora menjadi sangat marah. Mereka ke rumah Lot dan mau menghancurkan pintu rumah Lot supaya bisa masuk ke dalamnya. Tetapi malaikat Tuhan yang ada di dalam rumah membuat mata orang-orang itu menjadi buta. Jadi mereka tidak bisa menemukan pintu rumah Lot. Kedua malaikat itu pun berkata kepada Lot, Apakah ada keluargamu di sini? Menantu, anak laki-laki, anak perempuan? Bawalah mereka keluar dari kota ini, karena Tuhan akan menghancurkan kota ini. Lot pun pergi kepada kedua menantunya dan memberitahukan kepada mereka untuk segera meninggalkan kota ini. Tapi kedua calon menantunya Lot tidak mau ikut. Mereka berpikir Lot hanya main-main. Ketika hari sudah subuh, kedua malaikat itu mendesak Lot agar segera berangkat meninggalkan kota itu. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu pergi dari sini supaya kamu tidak mati. Tapi Lot masih berlambat-lambat. Maka kedua malaikat itu segera menggandeng Lot dan istrinya serta kedua anaknya untuk keluar dari kota itu. Sampai di luar kota, satu dari malaikat itu berkata, Larilah, selamatkan nyawamu dan jangan menoleh ke belakang. Larilah, jangan berhenti dimanapun juga. Larilah ke pegunungan supaya kamu jangan mati. Lalu Lot berkata, Tuan, izinkan aku ke kota kecil itu, karena pegunungan itu begitu jauh. Jangan-jangan kami tersusul bencana itu, lalu mati sebelum sampai di sana. dan malaikat itu mengizinkannya. Lot dan keluarganya pun berlari sampai ke kota Zoar. Tuhan segera menurunkan hujan api dan belerang atas kota Sodom dan Gomora. Semua yang ada di kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Api, belerang terus diturunkan Tuhan. Dan kota Sodom dan Gomora hancur. Waktu sedang hujan api dan belerang, istri Lot menoleh ke belakang. Dan akibatnya, ia menjadi tiang garam. Kak Lingling, tadi Iya. udah dengar kan cerita tentang Sodom dan Gomora. Mereka dihukum Tuhan karena mereka sangat jahat, kan? Iya betul. Nah menurut penelitian mereka itu melakukan yang namanya homoseksual. Homoseksual ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang nggak tahu apa itu homoseksual. Kak Lingling coba jelasin. Ya jadi homoseksual itu seseorang yang suka dengan sesama jenis kelaminnya. Misalnya cewek suka dengan cewek, cowok suka dengan cowok. Mereka berbuat sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Nah makanya nggak heran di zaman dulu di Sodom dan Gomora orang-orang di sana menginginkan dua malaikat Tuhan yang ada di dalam rumah Lot. Anak-anak,
Apakah masih ada orang yang mempraktikkan homoseksual sekarang ini? Ada loh. Nah, anak-anak coba perhatikan. Kalau sekarang ini ada bendera warna-warni seperti pelangi. Itu adalah tanda. Dan itu adalah bendera kelompok orang yang praktikkan homoseksual. Nah, karena mereka itu sangat jahat, bahkan 10 orang benar saja nggak ada loh di kota itu. Nah, perbuatan mereka yang jahat itu, makanya Tuhan mau menghukum mereka dengan menurunkan api belerang. Nah, coba ya kita lihat di Sodom dan Gomora yang saat ini hanya tertinggal puing-puing reruntuhan yang semuanya ditutupi oleh belerang. Nah, Kak Michelle, ini merupakan peringatan loh bagi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang masih suka hidup berbuat dosa, hidupnya menentang Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita baca ayat Alkitab. Nah, Kak Michelle, kita baca Alkitab yuk. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kita mau baca sama-sama. Kak Lingling akan baca ayat yang genap, Kak Michelle baca yang ganjil. Adik-adik di rumah juga ikut ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, Tuhan kita yang adil, Dia menyelamatkan Lot dan keluarganya, karena Lot dan keluarga hidup benar di mata Tuhan. Wah, Tuhan itu sangat baik ya Kak Lingling ya. Betul. Tapi nih Kak ya, di Alkitab kan bilang upah dosa adalah maut. Kita ini orang-orang berdosa, berarti suatu hari kita akan mati juga ya. Betul, upah dosa adalah maut. Nah, kakak mau menunjukkan sesuatu nih dengan selembar kertas. Kakak mau lipat kertas ini, kakak mau gunting. Nanti kita lihat ya jadinya jadi seperti apa. Nah, Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, orang-orang yang berdosa. Kita semua orang-orang yang berdosa di saat ini pun kita juga akan menghadapi yang namanya kematian. Setelah kita mati secara fisik, kita akan mati. Kita akan menghadapi yang namanya kebinasaan. Kita akan menderita dan hidup tersiksa di neraka. Nah, Kak Misal mau buat sesuatu nih, buat sebuah tulisan. Apa ya? Kita lihat ya apa yang akan kita tempel. Hell, yang artinya neraka. Setelah manusia mati secara fisik, kita akan menderita di neraka. Nah, manusia sekarang misalnya nih orang-orang Tionghoa itu selalu menghindar dari angka 4 yang pengucapannya adalah si, sama dengan artinya kata mati. Nah, manusia itu tidak bisa menjawab pertanyaan tentang kematian, selalu menghindar dan menghindar dari kematian. Tapi adik-adik, kakak punya kabar baik. Kita punya kabar baik kan Kak Michelle? Betul sekali. Betul. Nah, kabar baiknya adalah tarang, sahabat kita Yesus Kristus, Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati untuk menanggung dosa-dosa kita, menanggung upah dosa kita. Nah, karena Dia mati di kayu salib, Dia terluka, Dia tersiksa, maka kita tidak jadi hidup di neraka. Kita jadi memperoleh sesuatu. Apa ya? Coba kita lihat. Apa ya ini ya? Sesuatu Apa ya ini ya? yang kita dapatkan setelah Tuhan Yesus. Nah,
Ini adalah life. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita, kita mendapatkan kehidupan. Kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Nah, oleh karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, kita bisa memperoleh hidup. Nah, semua orang yang percaya kepadanya bisa memperoleh hidup. Kakak mau ajak kita semua, ajak adik-adik semua, kita mau berdoa, kita mau memohon Tuhan supaya mengampuni kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita, mensucikan kita, supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sahabat yang baik rela mati untuk menebus kami dari dosa-dosa kami karena Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan Yesus ampuni kami dari dosa kami dan semua kesalahan yang kami perbuat. Tolong kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Sodom dan Gomora yang dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak taat dan tidak mau bertobat dari dosa mereka, sehingga mereka dihukum. Kita jangan mau mencontoh mereka ya Kak Satika ya. Betul. Kalau adik-adik sudah berbuat dosa atau salah, cepat-cepat berdoa meminta ampun pada Tuhan dan jangan mengulanginya lagi. Sebab dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan dosa upahnya itu maut. Tapi kasih karunia Allah akan memberi kita hidup yang kekal. Nah adik-adik, kakak mengajak kita untuk belajar menghafal surat Roma pasal 6 ayat 23. Iya, tapi kali ini dengan nyanyian. Ayo Kak Melvin. Siap-siap ya. Surat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya. Surat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gimana adik-adik? Udah bisa? Nah, ayo kita coba sekali lagi ya. Surat Roma pasal 6 ayat 23. Kita sama-sama hafal ya. Ayo Kak Mervem sekali lagi. Surat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, gampang sekali kan kalau kita hafal dengan menyanyi.
Adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita mau memberikan persembahan. Nah, uang persembahannya boleh dimasukkan dulu ke dalam amplop atau ke dalam celengan atau dalam tas. Nanti setelah kita beribadah kembali, kita sama-sama bawa persembahannya ke gereja, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan aktivitas yang tadi tuh, yang kakak tunjukkan itu, nah jangan lupa dikerjakannya. Terus buletinnya jangan lupa dibaca, kan sudah dikirimkan ke WA masing-masing. Oke, Kak Satika. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa, doa Bapa kami, kita berlutut. Nanti akan disambung oleh Kak Maria yang akan membawa doa berkat. Kita sama-sama berlutut doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkaulah Karena yang Engkaulah empunya yang empunya kerajaan dan kerajaan, kuasa, kuasa, kemuliaan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Anak-anak dengan sikap hormat ya, tangan dilipat, mata ditutup. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anak-anak seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuh anak-anak terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu Minggu depan. Dah.